Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi Bapak Sodikin MA, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen dan development. Untuk manajemen yang sering kita dengar dan kita ketahui artinya adalah mengatur. Kemudian manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari kata kerjanya yaitu manage, yang artinya mengemudi, mengurus dan memerintahkan. Namun kata manajemen sekalipun tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis secara langsung. Akan tetapi, prinsip-prinsip manajemen ini seperti yang tercantum dalam definisi di atas yang telah saya sebutkan tadi, banyak dijelaskan dalam Islam. Adapun dasar manajemen terdapat pada hadis sebagai berikut, yang artinya dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala hal, maka jika kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan yang disembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kata ihsan yang bermakna melakukan sesuatu dengan baik secara maksimal dan optimal. Bahkan dalam hadis itu dicontohkan pada penyembelihan binatang harus dilakukan dengan cara yang baik dan hati-hati. Kemudian fungsi dari manajemennya sendiri. Jadi fungsi manajemen ini terdapat empat fungsi. Yang pertama yaitu planning. Planning adalah perencanaan. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang memerintahkan kepada setiap muslim untuk membuat perencanaan. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap dari memperhatikan apa yang telah Dia persiapkan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah secara mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Dalam tafsirnya, As-Sabuni menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligodin adalah hendaknya masing-masing individu mempersiapkan amal-amal soleh apa yang diperbuat untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian fungsi yang kedua yaitu organizing, yaitu perorganisasian. Organizing yang rapi dan kuat akan terwujud dengan adanya kesatuan dalam segala tindakan. Islam sangat memotivasi umatnya untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzakurun ni'matillahi 'alaikum idza kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa
wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yaitu pada masa zaman jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa persatuan dan kerjasama yang diinginkan Islam bukanlah kerjasama tanpa batas, tapi secara spesifik Islam menggarisbawahkan bahwa kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam kebaikan. Islam sangat melarang dan mencela mereka yang bekerjasama untuk sebuah dosa dan kemaksiatan. Adapun fungsi ketiga dari manajemen yaitu actuating atau pelaksanaan. Al-Quran sendiri telah memberikan pedoman dan acuan dalam proses actuating ini. Sebuah perencanaan tanpa aksi adalah kesia-siaan. Inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Surah Asy-Syaff ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kebenciannya di sisi Allah, kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Jadi dalam proses pelaksanaan tidak boleh dilakukan secara serampangan dan asal-asalan, sebab setiap pekerjaan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan nantinya. Adapun fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling, yaitu pengawasan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pengawasan Allah terhadap makhluknya antara lain firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma ta'sibun. Yang artinya, dan dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan di bumi. Ia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, dan Ia juga mengetahui apa yang kamu usahakan. Jadi keyakinan bahwa amal perbuatan manusia dimonitori oleh Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan di hadapan orang-orang lain, akan melahirkan pribadi-pribadi yang taat aturan. Tidak saja ketika di hadapan orang lain, tapi juga ketika sunyi dan ketika dalam keadaan seorang diri. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu Islamic Community Development. Islamic Community Development ini atau pengembangan masyarakat Islam ini adalah sebuah bentuk dakwah dengan sarana semakin terberdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Apa saja faktor-faktor yang ada di masyarakat dan dipandang mampu mengangkat kualitas kehidupan dan kesejahteraan. Setelah itu, apa strateginya? Pelakunya harus siapa, bagaimana pencapaiannya, serta apa saja yang dibutuhkan untuk memperlancar pencapaian itu. Jadi Islamic Community ini tidak bisa dipisahkan dengan dakwah. Secara normatif, yang dijadikan landasan dalam berdakwah adalah Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang telah mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang manajemen dan development. Mungkin banyak kekurangan di dalamnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.